Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian atas kehadirannya. Selamat datang. Kita sudah masuk. Ini sebenarnya udah pertemuan ke-12 ya. Cuman kemarin kita di pertemuan 11 Ibu belum bisa masuk. Jadi saat ini Ibu akan membahas tentang sesuai dengan RPS ya. Kita akan membahas tentang pendidikan dan promosi kesehatan ya. Kan kita besok ada jadwal lagi ya. Ini Senin, Selasa, Rabu kan jadwalnya insya Allah ya. Ya, Bu. Oke, berarti hari ini kita akan bahas pendidikan dan promosi kesehatan sesuai dengan RPS pertemuan 11. Kemudian besok kita akan bahas materi pertemuan 12 ya. Oke, baiklah, izinkan Ibu untuk share file, share dokumen. Udah kelihatan? Oke, sudah ya. Baiklah adik-adik, jadi ada dua pokok materi sebenarnya ya, di pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan pendidikan kesehatan ya. Apa sih sebenarnya itu pendidikan kesehatan? Kenapa sih kita harus mempelajari lagi pendidikan kesehatan padahal kalian sudah kuliah di sekolah kesehatan gitu ya. Apa sih fungsinya pendidikan kesehatan ini? Yang seperti apa maksudnya pendidikan kesehatan ini? Dan kenapa dia masuk dalam mata kuliah komunikasi ya? Nah, pendidikan kesehatan ini adalah pegangan buat kalian karena sebentar lagi kalian akan PKKD ya. Itu akan mempermudah kalian bagaimana mengarahkan atau membina masyarakat untuk menuju ke hidup sehat, apalagi di masa pandemi COVID ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini akan kita bahas ya, pendidikan kesehatan, pengertiannya, konsepnya, apa saja sih upaya-upayanya dan apa peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Nah, ini untuk pendidikan kesehatan. Kita masuk satu persatu. Pengertian pendidikan kesehatan. Nah, pernah kalian dengar enggak permasalahan ini? Sugesti masyarakat tentang keajaiban ponari, ya enggak? Kemudian beberapa budaya-budaya masyarakat, seperti kalau misalnya di Bangka ini misalnya kalau hamil ya, ada beberapa kemarin persepsi kalau hamil jangan terlalu banyak makan ikan misalnya, nanti anaknya cacingan nanti lahirnya, atau beberapa persepsi atau sugesti-sugesti yang sangat bertentangan dengan kesehatan. Nah, berdasar pada hal-hal tersebut maka perlu adanya pendidikan kesehatan ke masyarakat. Jadi pendidikan kesehatan bukan berarti jenjang pendidikan yang kalian jalani ya, tetapi pendidikan kesehatan adalah bagaimana memberikan ya attitude kepada masyarakat. Kita lihat pengertiannya. Nah, ini pengertiannya. Ini menurut Wood ya, dalam Solihah 2002, pendidikan kesehatan itu adalah sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Jadi pendidikan kesehatan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman, bagaimana mendukung kebiasaan masyarakat agar masyarakat bisa hidup sehat. Gitu ya, itu menurut Wood. Kemudian menurut Niswender dalam buku Noto Atmojo menyatakan bahwa pendidikan kesehatan itu proses perubahan perilaku yang dinamis. Jadi pendidikan kesehatan yang kita berikan ke masyarakat itu upayanya adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat ya. Perilaku masyarakat ini banyak hal, misalnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan kesehatan ya. Ibu masih belum paham budaya-budaya yang ada di Bangka ya. Apakah masih ada budaya atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan kesehatan? Contoh misalnya
ada satu budaya ya, waktu ibu praktek di rumah sakit di Sulawesi sana. Jadi mereka itu kebiasaannya menggunakan dupa yang berasap itu untuk mengusir jin-jin atau roh-roh jahat yang mengganggu si pasien. Jadi persepsi masyarakat menyatakan bahwa ketika ada orang yang sakit berarti orang tersebut lagi diganggu setan atau diganggu dengan makhluk-makhluk halus seperti itu ya. Dengan pendidikan kesehatan, perilaku-perilaku atau pandangan-pandangan atau sugesti seperti itu kita arahkan ke masyarakat untuk bisa dikurangi ya. Nah, ini kesimpulannya bahwa pendidikan kesehatan adalah suatu proses kita mengubah perilaku seseorang ya untuk mencapai tujuan kesehatan baik individu maupun masyarakat. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah yang pertama perubahan perilaku individu, keluarga dan masyarakat. Yang tadinya bagaimana dia membina, memelihara kesehatannya, perilaku kesehatannya dan lingkungannya, serta bagaimana masyarakat tersebut bisa berinteraksi aktif dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Misalnya sekarang pandemi COVID-19, ya pemerintah menegakkan ayo 3M, bahkan sekarang sudah 5M. Jadi dengan pendidikan kesehatan yang diberikan, masyarakat juga ikut serta, walaupun misalnya mereka tidak terjun langsung menjadi tim satgas, tetapi dengan dia menggunakan masker ketika berada di kerumunan, kemudian mencegah kerumunan yang banyak, mencuci tangan, berarti dia sudah menjalankan tujuan dari pendidikan kesehatan. Ya. Yang kedua, terbentuknya perilaku yang sehat. Ya, dengan mereka mengubah perilaku, maka dia sudah mengarah ke perilaku yang sehat, bisa menurunkan angka kesakitan ataupun kematian. Ya. Kemudian menurut WHO tujuannya itu adalah pendidikan kesehatan itu upaya penyuluhan, di mana tujuannya adalah mengubah perilaku perseorangan ataupun masyarakat di bidang kesehatan. Ya, ini menurut WHO ya. Jadi intinya adalah pendidikan kesehatan kita menginginkan masyarakat itu yang pertama menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai di masyarakat. Jadi kita harapkan bahwa masyarakat itu menilai kesehatan itu baik benar ya. Yang kedua, menolong individu agar dia mampu secara mandiri bisa menjaga kesehatannya sendiri ataupun dia bisa bermasyarakat. Yang ketiga, bisa mengembangkan penggunaan sarana prasarana kesehatan yang ada. Jadi contohnya misalnya kalau ada adik-adik yang lagi kurang sehat atau sakit, jangan jadi dokter sendiri gitu ya. Jadi upayakan penggunaan sarana pelayanan kesehatan yang ada. Ya, berikan pada ahlinya, periksa ke dokter itu. Ya. Ini sasarannya individu, keluarga, dan masyarakat ya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini konsep sebenarnya. Ini jargon health education. Ya. Ini jargon health education yang harus kita pegang bersama ya. Health education alone is nothing. Jadi pendidikan kesehatan jika kita sendiri yang mau menjalankan itu tidak ada artinya, tidak akan bisa gitu ya. Kemudian health education with program, jadi pendidikan kesehatan dengan sebuah program ya itu mah biasa aja gitu ya. Tapi health education with program and community is everything. Jadi pendidikan kesehatan itu perlu ada program dan perlu ada komunitas, perlu ada kerjasama. Ya, itu adalah jargon health education. Kemudian, nah ini konsep pendidikan kesehatan. Jadi areanya adalah pengetahuan, attitude, dan perilaku. Jadi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu. Jadi yang dikenal dengan KAP ya, knowledge, attitude, and practice. Ini adalah area dari pendidikan kesehatan. Kita arahkan masyarakat ataupun individunya itu tahu, mau, dan mampu. Ya, tahu itu pengetahuannya, mau itu bagaimana dia bersikap, dan mampu itu dia bagaimana bisa mengubah perilakunya. Ya, ini dia. Ya, health behavior
Ini perilakunya kita bisa mengarahkan bagaimana dia menjadikan healthy is lifestyle. Jadi kesehatan itu adalah gaya hidup mereka gitu. Jadi kesehatan itu perilaku, kemudian menjadikan bahwa ini adalah gaya hidup sehat, ya. Tidak merokok, ya. Jadi bagi yang laki-laki tidak merokok. Kemudian sekarang ini di pandemi COVID lakukan dengan 3M, itu adalah healthy lifestyle now, ya. Jadi gaya hidup sekarang. Jadi education is not for knowing more. Jadi edukasi atau pendidikan kesehatan itu bukan saja hanya mendapatkan informasi yang banyak, tetapi but for behaving differently. Maksudnya dengan pendidikan yang kita berikan, dengan pendidikan kesehatan yang kita berikan ke masyarakat, tujuannya bukan semata-mata kita ingin tahu bahwa oh masyarakat sini pendidikannya segini ya, oh masyarakat di sana budayanya segini ya, bukan itu. Tujuan yang sebenarnya adalah bukan semata-mata tahu banyaknya budaya di masyarakat, tetapi bagaimana kita behaving differently, bagaimana perilaku masyarakat itu bisa berubah, ya, bisa berbeda dari sebelum kita memberikan pendidikan kesehatan, setelah kita memberikan pendidikan kesehatan, ya. Peran pendidikan kesehatan. Jadi menurut ini Hendrik L. Bloom, ya. Ini Hendrik L. Bloom ini seorang pakar kesehatan masyarakat menyampaikan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan hereditas atau keturunan. Kalau kita lihat bagannya dia seperti ini. Ini teori Hendrik L. Bloom. Ada 4 hal yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan, baik lingkungan sosial, ya, lingkungan biologis, ya. Kemudian yang kedua adalah faktor perilaku yang bisa kita ubah dengan memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Kemudian faktor pelayanan kesehatan itu sendiri, ya, bagaimana para nakes, ya, kalian juga sebagai calon nakes, bagaimana memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kemudian faktor genetik, gitu ya. Jadi 4 faktor ini disebut oleh Hendrik L. Bloom adalah teori yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hendrik L. Bloom ini adalah seorang pakar kesehatan masyarakat, ya. Oke. Itu adalah pendidikan kesehatan, ya. Jadi peran pendidikan kesehatan masyarakat dalam masyarakat itu kita lihat dari tadi 4 faktor tadi, ya. Kita akan lihat dari ini, dari lingkungan. Bagaimana peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan itu kita lihat masyarakat, misalnya bagaimana ada tidak mereka jambannya, masih ada tidak warga masyarakat di sekitar rumah adik-adik sekalian yang rumahnya belum punya WC atau belum punya jamban, atau jambannya menggunakan jamban umum. Kemudian bagaimana MCK-nya, kemudian tempat sampah, spal, saluran pembuangan air limbahnya, limbah dapur, limbah domestik itu keluarnya di mana gitu ya, dan sebagainya. Itu di pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan, ya. Kemudian peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Kan yang kedua perilaku. Nah, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku adalah kita mengajak masyarakat itu bisa health literacy. Literacy maksudnya bagaimana kita mengajak masyarakat itu bisa melek kesehatan gitu, bisa sadar bahwa sehat itu penting, kesehatan itu penting, ya. Gitu. Kemudian kalau dalam pelayanan kesehatan, ya, kalau sekarang ini kurang lebih sudah lebih dari 7.000 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, ya. Jadi puskesmas ini diupayakan bagaimana namanya juga puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, bukan pusat tempat orang sakit. Jadi sebenarnya peruntukan puskesmas ini bukan saja dikunjungi ketika orang jatuh sakit, tetapi makanya kegiatan puskesmas itu ada posyandu dan segala macam. Jadi bukan saja tempat orang memeriksa kesehatan, bukan, ya, tetapi memang tujuannya adalah memberikan pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan ini.
Faktor keempat adalah faktor hereditas ya. Jadi beberapa penyakit memang ada yang namanya penyakit keturunan ya. Penyakit keturunan itu yang dari orang tuanya turun ke anaknya. Jadi kita memberikan pendidikan kesehatan, kita memberitahu bahwa ada beberapa penyakit yang memang faktor keturunan, tetapi bisa dicegah tidak turun ke anaknya dengan mungkin dengan makan makanan yang sehat atau bergizi gitu ya. Baik. Ini bentuk perannya. Oke, itu untuk pendidikan kesehatan. Kalau sembari Ibu menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya di depan kamera. Baik, itu pendidikan kesehatan ya. Jadi pendidikan kesehatan itu bagaimana kita mengarahkan masyarakat tergantung pada 4 hal tadi ya. 4 hal yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat: lingkungan, perilaku, kemudian pelayanan kesehatan, dan hereditas atau keturunan. Jadi di titik pemberian pendidikan kesehatan tergantung pada posisi mana. Apakah posisi lingkungan, ataukah posisi perilaku, atau posisi yankes, atau posisi hereditas tadi. Gitu ya, itu untuk pendidikan kesehatan. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke konsep promosi kesehatan? Boleh langsung aktifkan mic-nya. Atau kalau tidak mau langsung bertanya, boleh di room chat ya. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari kalian, Ibu lanjut dulu ya. Kalau memang misalnya ada yang mau bertanya, langsung aja. Kita masuk ke konsep promosi kesehatan. Apa sih bedanya pendidikan kesehatan tadi dengan promosi kesehatan? Nah, pendidikan kesehatan adalah bagaimana cara mengubah perilaku kesehatan. Cara mengubah perilaku kesehatan itu atau perilaku masyarakat itu dengan konsep promosi kesehatan. Gitu ya. Nah, promosi kesehatan ini tadi suatu proses memberdayakan atau memandirikan masyarakat untuk memelihara kesehatannya, meningkatkan kesadarannya, kemauan dan kemampuannya untuk mengembangkan lingkungan sehat ini ya. Promosi kesehatan, kalau tadi pendidikan itu adalah proses untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sementara ini caranya ya, caranya. Oke. Nah, di promosi kesehatan dikenal dengan 5 level prevention ya. 5 level prevention. Nah, 5 level prevention ini secara terperinci akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ini akan Ibu kupas sedikit-sedikit ya. 5 level prevention atau dikenal dengan 5 tingkatan pencegahan. 5 tingkatan pencegahan inilah yang dilakukan pada promosi kesehatan. Yang pertama dikenal dengan health promotion atau promosi kesehatan. Nah, health promotion ini seperti misalnya, ayo Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tidak mau terkena COVID-19, ayo galakkan dengan 3M. Itu adalah upaya promosi kesehatan. Ya. Yang kedua namanya specific protection. Ya, specific protection ini atau perlindungan khusus ya, sama dengan sekarang yang lagi dilaksanakan nih, vaksinasi ya, vaksinasi COVID. Waktu kita masih kecil atau kalau kita lihat posyandu itu melakukan LIL itu 5 imunisasi dasar lengkap. Itu adalah specific protection ya. Vaksinasi COVID sekarang juga itu adalah specific protection, pemberian perlindungan khusus gitu ya. Kemudian yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment. Jadi early diagnosis and prompt treatment itu diagnosa dini dan pengobatan segera. Jadi ketika misalnya ada yang jatuh sakit, misalnya ada yang tiba-tiba demam atau sakit kepala atau sakit perut yang tidak berkesudahan atau berkepanjangan, silahkan ke pelayanan kesehatan supaya didiagnosa segera oleh dokter agar mendapatkan pengobatan yang tepat dan segera, gitu ya. Kemudian yang keempat dikenal dengan disability limitation. Disability limitation ini mengurangi atau membatasi kecacatan. Misalnya pasien yang pernah kena penyakit gula darah misalnya ya, dia ada luka
upayakan lukanya itu tidak menimbulkan cacat yang lebih. Kemudian contoh lagi pasien stroke misalnya, pasien stroke itu kan biasanya terjadi kelumpuhan sebelah, jadi upayakan dia dilakukan perawatan agar tidak terus-menerus kelumpuhannya atau kondisi badannya agak mencong ke kanan misalnya atau bagaimana. Itu ya, itu disability limitation. Kemudian dikenal dengan rehabilitation atau pemulihan. Jadi rehabilitation ini pemulihan ketika orang setelah jatuh sakit itu diberikan istirahat terlebih dahulu agar memperbaiki kondisi kesehatannya lagi. Terus, ya. Nah, strateginya ada dikenal tiga hal. Ya, strategi Promkes itu dilakukan dengan advokasi, dengan social support dan empowerment. Ya, advokasi, kita melakukan advokasi ya, ini berada pada ranah pengambil kebijakan atau pemerintah. Ya, bagaimana pemerintah melakukan strategi khusus untuk melakukan promosi kesehatan. Contoh sekarang pandemi COVID ini yang sudah mendunia ya, pemerintah sudah sangat banyak melakukan advokasi, sangat banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Kemudian dukungan sosial atau social support. Nah, social support ini juga sudah banyak sekarang di masa pandemi ini sudah banyak contoh tentang strategi Promkes yang ada ya. Misalnya penyediaan sarana prasarana, tempat pemeriksaan pemeriksaan tes COVID, sudah ada rapid test, sudah ada PCR ya, swab PCR sudah banyak. Sekarang sudah ada lagi masuk Genus ya. Genus untuk mendeteksi COVID-19. Genus itu baru masuk hari Jumat atau Sabtu kemarin ya, masuk di Provinsi Babel. Semoga itu bisa segera digunakan. Nah, itu juga adalah sebuah dukungan sosial untuk bagaimana bisa sebuah strategi promosi kesehatan. Ya, yang ketiga pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Jadi tadi pendidikan kesehatan melalui strategi Promkes ini kita bagaimana kita merangkul masyarakat supaya kita berdayakan. Jangan misalnya sudah deh saya kan tidak gini gitu. Jadi diupayakan masyarakat itu bisa tersemangati ya, dengan melakukan empowerment ini. Ya, ini strategi barunya. Ini ya, banyak hal kalau strateginya untuk Promkes. Ada health public policy atau kebijakan wawasan kesehatan, supportive environment, kemudian reoriented, kemudian pemberian personal skill, pemberian keterampilan kepada masyarakat. Misalnya sekarang lagi banyak digalakkan ya, kalau Bangka Belitung ini kan banyak penghasil seafood ya misalnya. Jadi kita beri keterampilan ke masyarakat bagaimana membuat snack dari seafood yang memang bergizi gitu ya. Kemudian community action atau gerakan masyarakat. Ini banyak, ini tinggal kalian baca aja. Nanti minggu depan kita akan bahas secara lengkap bagaimana sih promosi kesehatan tingkat promotif, tingkat preventif, tingkat kuratif, dan tingkat rehabilitatif. Ya, nanti ini kita akan dan ini dari tatanan keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat-tempat umum dan institusi pelayanan kesehatan. Metodenya tergantung pada siapa sasaran kita. Apakah sasaran kita individu, kelompok, atau massa atau masyarakat. Seperti yang telah diajarkan oleh Pak Eko kemarin ya, teknik komunikasi ya, ada teknik komunikasi kepada bayi, pada remaja, pada lansia, pada orang yang berkebutuhan khusus, pada komunikasi, pada gangguan jiwa itu berbeda-beda. Jadi sama seperti promosi kesehatan ini, metode dan tekniknya itu tergantung pada sasarannya siapa. Ya, ke individu kah, ke kelompok atau ke masyarakat. Oke. Seperti itu materinya. Sampai di sini ada yang mau bertanya. Jadi strateginya kenapa pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan ada di mata kuliah ini, karena diupayakan bahwa bagaimana kalian bisa melakukan komunikasi dengan baik dalam menjalankan pendidikan dan promosi kesehatan ini.
gitu ya. Karena strategi pendidikan dan promosi kesehatan ini banyak dan tergantung sasarannya siapa. Sama seperti kalian berkomunikasi, seperti materi yang dibawakan Pak Eko kemarin. Oke, silahkan kalau ada yang bertanya. Silahkan diaktifkan mic-nya. Oh, ada ya di room chat. Pertanyaannya dari Cintami. Ya, izin bertanya Bu, bagaimana caranya anak-anak sekolah bisa merasakan pelayanan kesehatan di dalam lingkungan sekolah? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah sudah masuk ya. Jadi Puskesmas itu sudah punya program yang namanya pembentukan UKS ya, pembentukan usaha kesehatan sekolah. Ya, jadi UKS yang dibentuk di sekolah-sekolah itu adalah bentukan dari puskesmas yang berada di wilayah sekolah itu. Misalnya contoh di SD 52 dekat rumah Ibu, SD 52 itu adalah wilayah kerja Puskesmas Air Hitam. Jadi siswa-siswi yang berada di sana untuk bisa merasakan yang namanya pelayanan kesehatan di lingkungan sekolah itu dibentuk UKS. Bentukan UKS itu adalah perpanjangan tangan dari puskesmas setempat itu. Nah, dengan adanya UKS maka karena tiap puskesmas itu ada programnya. Programnya dia lakukan kalau tidak salah 2-3 kali sebulan itu mengunjungi sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah kerjanya. Itu dengan melakukan kegiatan promosi kesehatan, melakukan penyuluhan kesehatan. Ya banyak macam, apakah mereka memberikan PHBS, memberikan penyuluhan tentang PHBS, ataupun misalnya kalau anak remaja ya seperti pergaulan bebas, kemudian narkoba itu diberikan pelayanan kesehatan tersebut ya. Jadi pelayanan kesehatan bukan berarti ditensi atau disuntik atau diberi obat, bukan. Jadi pelayanan kesehatan itu diberikan penyuluhan ya, diberikan pendidikan kesehatan. Itu. Ya. Oke, yang lain silakan. Seperti itu ya, Cintami. Yang Baik, lain Bu, boleh terima silakan. kasih Bu atas jawaban. Halo? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan aktifkan mic-nya. Ada yang mau bertanya? Ibu mau tanya di daerah, ada enggak di daerah dekat-dekat rumah kalian yang punya kebiasaan atau budaya yang mempengaruhi kesehatan masyarakat atau dia bertentangan dengan kesehatan? Tidak usah jauh-jauh, di lingkungan sekitar rumah mungkin. Ada ya. Ini pada tinggal di Pangkal Pinang atau ada yang dari kabupaten? Ada sekarang yang di kabupaten sekarang posisinya. Di antara kalian ada yang lagi ada di Belitung nggak? Ada, Bu. Ada, siapa? Nadila, Bu. Ada nggak hadir? Saya sendiri, Bu. Mana orangnya, hadir nggak? Hadir, Bu. Ya, jadi nanti kan kalian juga akan praktek luring nih. Nanti kalau misalnya tidak sempat pulang, nanti didata ya oleh ketua kelasnya untuk dilaporkan ke Prodi Belitung agar nanti mungkin prakteknya ya di Belitung, gitu ya. Pendidikan dan promosi kesehatan ini kalian bisa gunakan dan sangat berguna ketika kalian nanti PKKD besok. Ya, kalau PKKD kita upayakan ini sementara para dosen melakukan penjajakan,
insya Allah diizinkan oleh lahan, kalian akan praktek PKKD langsung ke instansi kesehatan, ya, ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Itu kalian akan melihat ya, biasanya kalau awal-awal ini kalian lebih diarahkan bagaimana memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat, utamanya adalah penyuluhan kesehatan. Besok insya Allah kita akan bahas tentang tadi ya, tentang preventif, promotif, dan rehabilitatif, sampai kepada teknik penyuluhan ya. Jadi kalian nanti bisa melakukan penyuluhan ke masyarakat gitu ya. Jadi upayakan memang di semester ini kalian sudah bisa memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalian jangan lupa isi form absen ya. Oke. Kalau memang tidak, oh ini ada lagi ya. Dari Siti Habibah. Ya, Siti Habibah. Mohon izin Bu, saya Siti Habibah Nabila, izin bertanya bagaimana cara kita untuk menegakkan derajat kesehatan jika tenaga kesehatannya tidak menegakkan hal tersebut. Contohnya seperti dokter gigi yang sedang membersihkan mulut pasiennya. Namun dokter tersebut tidak menggunakan handscoon dan sambil merokok, Bu. Emang ada hal yang seperti itu ya? Jadi apa ya, kalau di pelayanan kesehatan ya, pelayanan kesehatan walaupun dokternya itu misalnya dia perokok, tetapi di depan pasiennya dia tidak akan pernah memperlihatkan perilaku seperti itu ya. Jadi di depan pasien itu seorang nakes karena memang sudah sudah disumpah, ada sumpah nakes, baik dokter maupun perawat itu udah disumpah ya. Di dalam sumpahnya itu termasuk salah satunya adalah memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Jadi ketika misalnya dia melakukan ini, dia tidak mengindahkan, misalnya tidak memakai APD, itu boleh, pasiennya boleh protes ataupun sampai merokok seperti itu di depan pasien. Itu ibu rasa tidak pernah ada ya. Walaupun misalnya dokternya merokok, tapi dia tidak akan pernah merokok sambil memberikan pelayanan kesehatan. Misalnya dia lagi memeriksa pasiennya kemudian sambil merokok, itu tidak akan pernah ada, karena mereka ya, para nakes itu sudah disumpah. Itu ya, Dek ya. Jadi tapi kalau terkait misalnya dia lagi melaksanakan kalau terkait misalnya lagi melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian tidak menggunakan handscoon misalnya, nah itu boleh saling mengingatkan, dok maaf kok tidak pakai handscoon, atau mungkin memang ada SOP pemeriksaan yang tidak boleh pakai handscoon gitu. Nanti jadi pasien juga harus cerdas gitu. Jadi walaupun kita ke pelayanan kesehatan, sebagai seorang pasien juga harus cerdas menanyakan tentang hal-hal yang dilakukan oleh pelayan kesehatan ke kita ya. Ibu contohkan misalnya saat ibu tahun lalu saat ibu memeriksakan kesehatan ke dokter ya, ke salah satu klinik swasta di Pangkal Pinang ini, ibu ke dokter, kemudian ibu antrian, sudah diperiksa segala macam, sudah ditensi, masuklah ke ruang dokter. Ya, kalau perawatnya sudah melakukan hal yang sesuai SOP, memeriksa tanda-tanda vital, itu sudah sesuai SOP. Kemudian ibu dipanggil masuk ke ruang dokter. Kemudian dokternya hanya membaca buku catatan kesehatan ibu yang diberikan oleh perawat, tanpa ibu diperiksa, tanpa ibu hanya ditanya ada demam tidak, ditanya saja ada demam tidak. Saya bilang tidak,
saya lagi tidak demam sekarang, cuman itu. Kemudian dokternya baca, kemudian dia memberikan resep. Jadi ibu sebagai pasien harus cerdas. Jadi ibu saat itu menanyakan langsung, maaf dok, apa saya tidak diperiksa sama sekali, hanya berdasarkan catatan dari perawat itu. Saya tidak dipalpasi, saya tidak apa. Itu ibu tanyakan langsung. Yang sepengetahuan saya dok, ibu sampaikan saya itu, sepengetahuan saya dok, yang namanya dokter sebelum menegakkan diagnosa itu harus periksa head to toe dulu dari pasiennya. Apa yang terjadi dengan saya dok, dari kepala sampai kaki minimal atau sampai perut minimal. Keluhan saya sekarang ini sakit kepala, yang tidak tahu asal muasalnya. Tensi saya bagus, itu kan, tensi saya bagus ya, mungkin karena saya kekurangan zat besi darah. Mungkin dokter bisa instruksikan saya pemeriksaan HB atau apa. Kok dokter langsung resepkan saya? Cuman saat itu dokter tidak ngomong tidak apa, ya sudah, ibu langsung ambil catatan itu. Ibu tidak tidak cairkan resepnya dulu, karena ibu rasa obatnya juga, ya ini obat apa yang diberikan tidak sesuai dengan keluhan ibu. Ibu langsung melapor ke manajemen klinik tersebut. Jadi saat itu kebetulan ibu diantar sama bapak ya, diantar sama suami ibu. Suami ibu kebetulan wartawan. Ya sudah, suami ibu naikkan di berita bahwa pelayanan di instansi tersebut kurang bagus ya. Mereka baru ini. Jadi ibu sampaikan sama mereka, saya ini dosen di Poltekkes. Saya yang dosen. Kalian perlakukan seperti ini. Bagaimana dengan masyarakat yang awam, yang sama sekali tidak tahu, kemudian dokter melakukan hal tersebut, langsung meresepkan obat. Obat yang dokter resepkan itu kan dokter juga nggak periksa apakah saya alergi dengan obat itu. Bagaimana jika setelah saya minum obat itu terjadi apa-apa dengan saya? Dokter mau tanggung jawab. Itu ibu sampaikan. Jadi jadi ibu maksudnya menyampaikan ini bukan berarti bahwa kalian ayo kita protes sama dokter, bukan. Tetapi ibu mengajak kalian dengan pendidikan dan promosi kesehatan ini, karena tadi ibu sampaikan bahwa jargon promosi pendidikan kesehatan itu adalah bukan hanya dengan program, tapi dengan bekerja sama dengan masyarakat. Jadi kita harus menjadi masyarakat atau pasien yang cerdas. Kita sampaikan apa memang ini sudah sesuai SOP atau tidak, itu ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Siti Habibah ini, jika misalnya dokternya membersihkan mulut pasien tidak menggunakan handscoon, ditanyain, dok, apa memang dokter tidak pakai handscoon, apa memang sesuai SOP-nya seperti itu? Silakan, itu hak pasien. Jadi pasien atau masyarakat itu harus cerdas melihat kondisi yang ada. Jangan diem aja menerima tindakan yang diberikan oleh dokter. Seperti itu ya. Jadi ibu ceritakan tadi pengalaman ibu supaya maksudnya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa melakukan pendidikan yang sehat, bagaimana bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cerdas. Itu ya. Itu namanya pemberian pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan. Jadi ibu langsung ngomongin sama mereka semua, satu klinik itu sampai ke manajer klinik itu ibu sampaikan. Saya bilang, kalau saya orang awam bisa jadi saya saat ini keracunan obat yang diresepkan oleh dokter. Resep yang dikeluarkan dokter ini beberapa obat saya alergi dan dokter tidak melakukan itu. Kalau saya mau protes, dokter bisa saya penjarakan karena sudah menyalahi namanya etika kedokteran. Itu ibu sampaikan. Jadi kalau kita, apalagi adik-adik ya yang sudah berada di kuliah di pendidikan kesehatan seperti ini, jadilah masyarakat yang sehat, jadilah pasien yang cerdas gitu ya. Jadi itu yang kita arahkan ke masyarakat. Bukan kita mau memprovokasi masyarakat, ayo sama-sama protes terhadap dokter, bukan ya. Tetapi kita mengajak masyarakat agar sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas, ya pasien yang cerdas ya.
Tidak saja hanya menerima apa yang diberikan, tetapi ayo kita lakukan kolaborasi. Ya, karena tadi pendidikan kesehatan jika dilakukan dengan sendiri itu tidak akan pernah berhasil, tetapi harus diprogramkan dan dilakukan bersama. Ya, baik dokternya sudah melakukan kegiatan, pasiennya juga harus lebih cerdas. Itu ya. Oke, Habibah, yang lain silahkan. Kalau mau langsung bertanya, boleh langsung raise your hand atau boleh langsung aktifkan mic kalian. Silahkan. Yang laki-lakinya di sini Irfan, Ozi, ini kalian merokok enggak? Jeki, Ahmad, merokok enggak? Tidak, Jadi Bu. kalau enggak ya, tidak, benar. Tidak, karena di sini lagi kuliah. Enggak. Oh enggak. Tuh Bengek, ya. Bu. Oh, itu sadar diri berarti ya. Jadi kalau sudah tahu bengek itu karena satu batang rokok itu racun semua isinya. Jadi jangan kita misalnya kayak tadi nih pertanyaan Habibah, walaupun misalnya dokternya perokok, jangan memperlihatkan di depan masyarakatnya itu merokok karena kita sama-sama bagaimana memberikan promosi kesehatan gitu ya. Oke. Ini Ibu kadang terbalik Jeki Ahmad dengan siapa? Zaki Rahmat ya yang sudah usul pindah kemarin ya. PA-nya juga sama-sama Pak Suherman ya. Oke. Yang lain silakan. Saya ada pertanyaan. Bastiar mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Bagaimana dengan Putri? Belum ada, Bu. Belum ada. Indah Sari gimana? Belum ada, Bu. Ada. Adelia? Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti udah paham ya? Insya Allah ya. Jadi udah paham tentang promosi pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan ini ya. Jadi ini menjadi pegangan kalian nanti pada saat kita akan turun PKKD. Oke. Baik adik-adik sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan kita sampai di sini ya. Nanti file materinya ini Ibu akan share di Philep dan Siakat. Mudah-mudahan di Siakat bisa ya, karena Siakat itu butuh ini. Oke, nanti kontrol lagi di Philep. Nanti Ibu akan sampaikan sama si pennya kalau Ibu sudah masukkan di Philep ya untuk pembuatan tugas kalian. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi besok dengan subpokok bahasan berikutnya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap sehat ya. Ya, Bu.